Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifadah wa naf'a wal intifa' wal has ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dalalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'an wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi ta'ala. Para hadirin jamaah Majlis Zikir Al-Isyraq yang semoga sebagaimana sinar mentari pagi ini menerangi alam raya kita, semoga Allah terangi jiwa-jiwa kita dengan cahaya hidayahnya, dengan cahaya ketakwaan kepadanya, dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga nantinya di hari kiamat Allah mengumpulkan pula kita di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan rawhah kita dalam kitab Tadhkirun Nas, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan zikru kalamihi radhiyallahu ta'ala anhu fis sadaqi wa ma ta'allaqa bihi. Kita akan sama-sama mendengarkan ucapan dari Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas tentang sadaq atau yang kita kenal dengan mas kawin. Mas kawin atau mahar biasanya. Mas kawin ini sebagaimana telah kita ketahui bahwa mas kawin ini adalah satu di antara 5 rukunnya pernikahan. Harus ada mas kawinnya. Nah, mas kawin ini diambil pensyariatannya dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Kata Allah Subhanahu wa taala wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan. Berikanlah wahai kalian orang-orang yang beriman, berikan istri-istri kalian sadaqatihinna, mahar mereka, mas kawin mereka, nihlah, sebagai pemberian yang penuh dengan keikhlasan. Ketika itu mahar sudah engkau berikan kepada istrimu, maka itu mahar sepenuhnya 100% milik istrimu. Tapi kalau memang istrimu memberikannya kepadamu dengan senang hati, maka makanlah, maka konsumsilah, maka terimalah. Bahkan di satu riwayat lagi bahwa termasuk modal usaha yang paling berkah itu adalah ketika seorang istri memberikan mas kawinnya kepada suami untuk dijadikan modal usaha. Itu berkah tuh. Kalau istri udah ngasihin itu maharnya pada suami buat modal usaha, misalnya Habib nih, Habib usaha apa Habib? Kayu apa limbah apa aja dah. Ini kalau Umi ngasih misalnya nih, maharnya Bi ini pakai dah buat usaha, itu paling berkah itu. Itu paling berkah tuh. Paling berkah ya? Istri-istri kita pada hadir gak nih istri kita nih? Nggak hadir ya, besok suruh hadir dah. Oh, ada Umi ini. Oh, jangan. Tenang. Itu maka kata Al-Qur'an fa in tibna lakum minhu syai'an minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Jika istri-istrimu itu memberikan mas kawinnya lagi kepadamu, boleh engkau gunakan.
Tapi kebanyakan istri kan ada yang ngasihin lagi ke suaminya. Lu enak aja orang udah. Berarti lu gratisan dong. Tapi padahal itu justru yang paling berkah tuh, untuk dipakai usaha suami. Itu yang paling berkah. Nah, mahar ini memang tidak Allah tentukan dalam Al-Quran, dan itu sepenuhnya hak dari istri. Berapapun istri minta, kalau emang kita ini sepakat, kita harus berikan itu, dan gak dibatasin tuh. Sampai-sampai dulu pernah itu terjadi mahal-mahalan mas kawin. Begitu di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, lalu kemudian beliau ingin memutuskan tradisi yang memahal-mahalkan mas kawin itu, karena kasihan ntar para jomblo-jomblo yang nggak tahu punya duit, nggak kawin-kawin. Kalau nggak kawin-kawin kan terus bisa jadi bermaksiat nantinya. Maka kemudian beliau mengeluarkan satu, ya kalau sekarangnya ibaratnya ya keputusan presiden lah, bahwasanya wahai kaum mukminin, mahar tidak boleh lagi tinggi-tinggi. Mahar itu nggak boleh lagi tinggi-tinggi, karena ini akan menyusahkan orang-orang yang akan menikah. Dan kalau orang-orang udah nggak mau menikah karena maharnya tinggi-tinggi, maka siapa lagi nanti akan meneruskan generasi-generasi Islam. Begitu itu peraturan baru mau diputuskan, baru mau diketok palu, tiba-tiba ada perempuan yang terus kemudian interupsi. Wahai Amirul Mukminin, berani-beraninya engkau memutuskan membatasi sesuatu yang Allah aja nggak batasin. Maka dibacalah itu ayat tadi itu. Allah saja nggak memberi batas, Allah saja nggak menentukan, lalu siapa engkau hingga kemudian berani-beraninya membatasi mahar itu. Akhirnya Sayyidina Umar langsung, ya Allah, astagfirullah. Ya sudah, silakan terserah pada kalian. Mau berapa aja mahar, yang penting itu merupakan nihlah, pemberian yang betul-betul ridho dari hati. Asal suami ridho memberikan, setuju, sepakat, minta maharnya segini, ya silahkan. Dan makanya memang sejak saat itu dan sampai sekarang yang namanya mahar kan, yang mahal pak mahal, yang murah mah murah. Maharnya Syahrini itu mau mobil mewah, tapi mahar ada yang murah ya murah gitu. Nah, lalu apakah mahar itu harus diberikan kontan? Kebanyakan kontan. Tapi apakah boleh dihutang? Boleh. Nah, apalagi sekarang zaman kredit. Bolehkah dikredit maharnya? Boleh gitu. Cuman ntar berarti pas lagi dia ijab kabul itu bimahri, misalnya bimahri 1 kilogram emas kredit gitu. Enggak halan bilangnya, harus bilangnya kredit atau ngutang gitu bilangnya. Boleh. Ya apalagi sekarang zamannya kredit kan, serba kredit. Cuman khawatir kita kalau mas kawinnya kredit baru cuman dibayar separuh, ntar pas malam pengantin jangan masukin semua, separuh aja. Karena belum lunas. Innalillah. Makanya kita ulama kita ngaji halan kontan gitu. Musibah. Jadi pas malam pengantin barunya udah jangan setengah-setengah lagi udah. Tapi apakah boleh diutang? Boleh, sebenarnya boleh diutang. Sebenarnya boleh diutang. Kejadian itu. Tapi itu jadi hutang suami kepada istri yang harus dibayar. Cicil ya, pakai uang belanja nyicilnya, nggak boleh. Uang belanja mah beda lagi. Jadi kalau kata mas kawinnya Quran, ya kita harus ini ajarin isi Quran. Mas kawinnya perangkat sholat, ya kita harus. Mas kawin itu harus sesuatu yang bernilai harta. Ya termasuk itu tadi. Perangkat sholat sama uang sama perhiasan, biasanya perhiasan. Kalau zaman dulu biasanya uang. Zaman dulu uang. Nah, makanya di sini disebutkan nih. Maharnya Ahlul Bait, keturunan-keturunan Rasulullah itu disebutkan di sini itu 500 dirham. 500 dirham. 500 dirham itu 1 dirham itu 200.000. Maka 200 dikali 500 kurang lebih 100 juta. Ntar Umi nagih kan nih 100 juta. Dulu berapa bisa dulu? Diklik balik nih.
Tapi itu Gimana mau ngasih modal maharnya gitu. tapi itu dulu katanya. Maka di sini disebutkan qala radhiyallahu taala anhu. Disebutkan sama Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, inna sayyidana Umaril Muhdor. Pas zamannya Sayyidina Umar Muhdor. Sayyidina Umar Muhdor itu hidup di zaman di abad kurang lebih abad 9-10 Hijriah lah. Anak daripada Syekh Abdurrahman As-Saggaf. Radhiyallahu anhu. Ini Syekh Umar Muhdor ini luar biasa beliau. Ketika beliau itu sudah menapaki ayahnya meninggal dunia, lalu kemudian di satu masa beliau ini diangkat untuk meneruskan kepemimpinan dari Bani Alawi, pemimpin zuriyah-zuriyahnya Rasulullah yang ada di Yaman. Mertuanya Abdullah Idrus Habib. Mertuanya Habib Abdullah Mertua Idrus. Jaddi. Benar. Begitu beliau diangkat, kami semuanya mengangkat engkau wahai Umar al-Muhdar untuk menjadi pemimpin kami. Naqibul Ashraf namanya. Pemimpin para syarif, para sadah Alawiyyin. Lalu kemudian beliau, kalau aku menjadi pemimpin kalian, maka aku mensyaratkan 3 syarat. Apa syarat yang beliau ajukan? Yang pertama, man aradal harasata wassanawata yaj'al lahu ithnataini mawashi wahidatasra wa wahidataruh. Aku mensyaratkan siapa di antara kalian yang ingin berusaha dalam hal pertanian, maka dia harus menyiapkan 2 ekor binatang yang biasa buat bertani. Kalau di sini ya sapi lah ya. 2 ekor. Yang satu digunakan untuk membajak ladang pertanian, yang satu lagi dibiarkan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, aku mensyaratkan dalam kepemimpinanku ini antakuna banatu aghniyaikum li auladi fuqaraikum wa banatu fuqaraikum li auladi aghniyaikum. Aku mensyaratkan agar setiap anak perempuan dari orang kaya di antara kalian harus dinikahi oleh laki-laki miskin di antara kalian. Dan sebaliknya, laki-laki dari keluarga kaya harus menikah dengan perempuan miskin di antara kalian wahai keturunan-keturunan Rasulullah. Tuh bijaknya Umar al-Muhdar. Jadi agar imbang, yang kaya jangan nikah sama orang kaya, ntar yang miskin nggak kaya-kaya. Yang miskin juga begitu. Jadi emang begitu, Pak. Supaya stabilitas kehidupan. Iya, supaya stabil gitu. Maka orang kaya punya anak perempuan harus cari menantu dari fakir miskin. Begitu juga yang laki-laki kaya harus menikah dengan yang perempuan miskin. Yang ketiga, aku mensyaratkan dalam kepemimpinanku bahwa mas kawin di antara kita tidak boleh lebih dari 50 dirham. Diprotes langsung, loh mas kawin kita kan 500 dirham, kenapa engkau kurangi 90%? Dari mana ini engkau mendapatkan ini? Ini aku dapatkan, aku ambil dari peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah memerintahkan beliau untuk sholat 50 waktu, tapi kemudian Allah diskon 90%, tersisa berapa? 5 waktu. Maka mahar kalian yang tadinya 500 dirham, aku potong 90%, tersisa 10%, yaitu 50 dirham. Berarti kalau dari 100 juta menjadi 10 juta. Aman. 10 juta. Menjadi 10 juta. Lalu kemudian siapa saja yang mau melaksanakan syarat yang aku ajukan ini, maka akan aku doakan orang-orang yang merendahkan maharnya ini, akan aku doakan berkah hidupnya, banyak zuriyahnya, dan diberkahi Allah dunia dan akhiratnya. Maka kemudian kita dapati yang saat ini zuriyah Rasulullah yang paling banyak marganya, itulah yang ngikutin Umar Muhdor dalam hal penentuan maharnya. Yang paling banyak faham apa, Bu? Idrus apa Segaf ya? Ya di Jakarta. Yang paling banyak. Iya itu Alatos. Alatos Segaf ya. Itu yang paling banyak tuh.
Karena mereka mengikuti itu, nggak bermahal-mahal dalam hal mahar, maka berkah, zuriyahnya banyak. Bahkan di sini juga disebutkan sampai ini yang menulis kitab ini Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas ini, walamma kuntu fil Madinah, aku pun sendiri ketika aku itu hidup di Madinah. Beliau pernah hidup di Mekah, pernah hidup di Madinah. Begitu aku hidup di Madinah, aku ingin nikah di sana. Lalu kemudian tapi aku nggak punya uang. Begitu nggak punya uang, beliau lapor kepada Rasulullah, berziarah ke makam Rasulullah, terus ya laporlah, ya Rasul, saya nggak punya uang, ini mau menikah tapi nggak ada uang. Belum selesai beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba ada orang yang ngasih duit 5 rial. Nih, silakan duit. Nggak tahu itu orang dari mana. Udah nikah dengan duit 5 rial itu. Rial yang dulu tapi. Rial yang dulu. Artinya bahwa mahar itu memang sebaiknya tidak mahal-mahal, meskipun tidak ada larangan untuk meninggikan mas kawin. Karena Allah sendiri nggak menentukan. Tapi Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Nabi, aksarun nisa'i barokatan aqalluhunna mahra. Sebanyak-banyaknya keberkahan pada diri seorang wanita adalah wanita yang paling sedikit mas kawinnya. Artinya kalau itu wanita kok minta mas kawin sedikit, maka ini wanita berkah. Karena dia udah nggak mandang lagi, udah yang penting saya mau mas menjadi makmummu lah. Adapun perkara dunia mah nomor sekian, yang penting aku bisa hidup bersamamu, bermakmum denganmu, ke surga bersamamu. Tuh, itulah perempuan yang berkah. Yang paling banyak berkahnya yang itu. Makanya lalu kemudian di sini disambung dengan satu kisah yang sangat-sangat direkam dalam sejarah dan banyak diulang-ulang oleh para khutbah, oleh para penceramah, yaitu tentang kisah perjodohan anak dari seorang ulama besar di zaman tabi'in, bahkan disebut-sebut sebagai salah seorang yang termasuk tokoh besar, pembesarnya tabi'in, yaitu Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib. Ini beliau murid dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi di masa hidupnya beliau masih melihat sahabat-sahabat Rasulullah beberapa orang, di antaranya Khalifah Utsman bin Affan, di antaranya juga Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau murid dari sahabat, namanya tabi'in. Kalau murid-murid dari sahabat, muridnya Rasulullah namanya sahabat, muridnya sahabat namanya tabi'in, muridnya tabi'in namanya tabi'in. Murid-muridnya lagi yang tabi'in. Ya kalau kita berarti udah tabi'in terus tabi'in. Nah, beliau ini punya satu orang murid namanya Abdullah bin Abi Wada'ah. Ini murid sangat rajin, selalu hadir di majelis beliau. Tapi lalu kemudian tiba-tiba beberapa waktu nggak pernah hadir lagi ke majelis taklim beliau. Begitu muncul dalam keadaan muka yang rada murung, lalu kemudian ditanya sama gurunya ini, sama Syekh Sa'id Al-Musayyib ini, ada apa wahai fulan, kenapa engkau lama nggak hadir, lama nggak kelihatan di sini, tidak seperti dulu, engkau rajin sekali. Oh begini wahai guru, aku ini baru saja beberapa hari yang lalu ditinggal wafat oleh istriku. Maka sampai sekarang, maka aku beberapa waktu ini nggak hadir di majelismu. Oh begitu. Kenapa engkau nggak mengkabari aku? Kan aku bisa datang untuk bertakziah, bahkan untuk mensaksikan jenazahnya dan lain sebagainya. Ya begitulah keadaan kami. Apakah engkau sudah punya jodoh lagi? Waduh, boro-boro jodoh wahai guru, duit saya nggak punya. Kan tahu sendiri engkau bahwa aku ini hanya pencari ilmu, bukan pencari dunia. Kerjaan saya ya hanya ngaji dari rumah ke majelis, hanya begini saja.
nggak punya uang sama sekali. Ia punya uang cuman 2 dinar, cuman 2 dirham atau 3 dirham lah. Hanya 600.000 punya uang kurang lebih, 400 sampai 600.000. Kalau aku menikah dengan uang segitu, siapa yang mau nikahin aku? Kata gurunya, saya yang akan menikahkan. Kata gurunya. Ah, yang benar. Ya, saya yang akan menikahkan. Dengan siapa? Dengan putri saya. Yes, Dengan putri saya. Dengan putri saya. Kaget dia. Tapi karena ini udah perintah guru, hingga kemudian ya sudah, baik aku pulang dulu ke rumah. Begitu pulang, karena beliau ini adalah orang yang ahli ibadah, tiap hari itu puasa, malamnya tahajud, maka hari itu pun beliau puasa. Sampai di rumah, maghrib, beliau berbuka, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Siapa gerangan? Saya Said. Said yang mana ini? Perasaan gak punya teman yang namanya Said kecuali guru saya sendiri. Jangan-jangan guru kita. Tapi iya, masa iya? Padahal saya Said itu gak pernah yang namanya keliling-keliling kota itu. Karena saya Said itu hanya keluar dari rumah ke masjid, rumah ke masjid, ke majlis, rumah ke masjid, ke majlis. Akhirnya begitu dibuka ternyata betul. Ya Allah guru, kenapa repot-repot ke sini? Kan kau bisa panggil aku, biar aku yang datang. Enggak. Karena aku tahu bahwa engkau adalah orang yang baru tinggal wafat istrimu, maka aku tidak mau malam ini engkau tidur sendirian. Maka aku langsung bawakan putriku sebagai istrimu. Dibawakan langsung di situ. Silahkan. Kaget, termasuk senang juga. Lalu kemudian dia panggil warga-warga sekitar untuk menyaksikan ini saja. Panggil juga ibunya. Lalu kata ibunya, kamu mau nikah kok nggak bilang-bilang? Ya habis gimana orang yang dari guru? Udah sini, mana istrimu? Biar aku dandanin dulu. Begitu udah dandanin, pas malam pengantin baru, ya Allah pas dibuka itu hijabnya yang menutupi wajahnya, langsung spontan dia kelepek-kelepek langsung. Ya Allah, ini perempuan apa bidadari? Karena ternyata luar biasa cantiknya, kata dia. Ma ra'at aini qattu ajmal minha. Aku tidak pernah ini mata melihat perempuan yang lebih cantik daripada ini. Masya Allah. Sangat-sangat cantik. Saking cantiknya, ini sebenarnya perempuan udah dilamar sama anak khalifah yang waktu itu, di zaman itu. Khalifah Abdul Malik bin Marwan udah melamar untuk anaknya khalifah. Wahai Syekh Said, aku ingin melamar anakmu untuk anakku. Berapa mahar yang kau pinta akan aku berikan. Mau berapa ribu dinar aku berikan. Enggak mau Syekh Said. Andai dia mau jadi besanan sama raja itu, sama khalifah, tapi beliau enggak mau. Ulama yang zuhud, ulama yang waro, enggak mau anaknya dinikahin dengan anak pejabat, dengan anak pemimpin. Tidak. Saking pengennya ini Abdul Malik bin Marwan bebesanan sama Sa'id bin Musayyib, sampai dipaksa, bahkan sampai dihukum, sampai disiksa itu Syekh Said. Tapi tetap beliau tegar, enggak akan saya nikahkan putriku ini mutiara, enggak akan aku nikahkan kecuali dengan orang yang sebanding. Akhirnya tidak jadi nikahkan, justru malah dinikahkan dengan orang yang paling miskin di antara muridnya. Begitu itu nikah, dinikahin sama muridnya sendiri, pas malam pengantin baru, lalu besoknya, wahai istriku, aku ingin pamit ya, ingin ngaji ke rumah ayahmu. Oh udah, nggak usah, ngaji sama saya aja. Oh saya ilmu ayah saya udah ada pada saya, kan saya serumah sama beliau, udah nggak usah jauh-jauh, kita enak-enakan di sini, ngaji di ranjang aja. Ilmunya anak ulama, nggak usah jauh-jauh dari sini. Sebulan beliau ngaji sama istrinya di rumah, nggak keluar rumah. Begitu udah sebulan datang ke ruang mertua, gimana saya? Ya Allah guru, subhanallah, saya bahagia, alhamdulillah, terima kasih. Saya mesem kemudian nih uang. Dah, pokoknya tugas kamu gunakan ini buat kepentingan rumah tanggamu, jangan tinggalkan mencari ilmu. Dah. Yang penting kau selalu fokus mencari ilmu agama. Insyaallah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi dinikahkan
Ini murid dengan anaknya sendiri dengan mahar cuma 2 dirham, 3 dirham saja. Dan ini perempuan ridho seridho-ridhonya. Tidak memilih anak dari seorang pemimpin, anak dari seorang khalifah di saat itu. Dan begitulah, maka betullah apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsarun nisa barakatan aqalluhunna mahra. Perempuan yang paling banyak berkahnya adalah yang paling sedikit minta mas kawinnya. Ya, kalau nyari menantu, nah nyari yang begitu tuh. Sedikit mas kawin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rumah tangga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi istri-istri kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keturunan-keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.